wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Ih, semangat banget kita. Semangat banget, parah. Puasa nggak? Insyaallah. 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 Pemirsa puasa nggak? Ada yang enggak karena Nasrani, Oh, iya. ada yang Hindu, ada yang Buddha. Ya bener dong gue. Iya, bener. Indonesia kan beragam. Ih, setuju banget. Iya. Dan Biasanya di sini kan kita selain penuh makna kan penuh takjil ya. Mulai nggak ada karena siang-siang. belum buka. Ntar maghrib penuh nih. Heeh. Takjil. Itu bisa ngundang orang se-RT ya. Nggak usah. Oh, nggak usah. Kalau jam-jam segini ditanyain mau berbagi apa enggak, pasti jawabannya enggak. Karena Permata. Iya kan? Emang tapi gimana Beli by the semua way? gitu. Puasanya lancar nggak? Mudah-mudahan ya, ini kan baru jalan beberapa waktu gitu kan. Mudah-mudahan gue lancar-lancar dan yang paling penting diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Kita berdoa bersama-sama ya. Iya. Tapi di bulan puasa ini lo ada kayak tradisi-tradisi lucu gak sih di keluarga lo? Tradisi lucu berarti lo berharap keluarga gue adu pantun gitu. Maksudnya gimana? Tradisi Stand up lucu? komedi mungkin Iya, ya iya, iya. keluarga Lo lo. bingung ya sama bulan Ramadan ya gitu. Enggak, itu keluarga siapa itu gak ngerti. Tradisi ini kali maksudnya nggak harus lucu kan? Enggak, maksudnya yang unik. Permakanan-makanan pasti ada. Apa? Ya kayaknya seinget gue ya. Emak gue tuh bikin es timun suri sama es belewah, kayak cuma bulan Ramadan dah. Di bulan lain gak? Bulan lain enggak, padahal gampang juga sebenarnya bisa bikin kan. Apa mungkin itu timun suri numbuhnya di bulan Ramadan doang? Enggak numbuh. Yang numbuh di bulan Ramadan doang itu jenggot kanan gua. Tapi setiap keluarga pasti punya keunikan-keunikan tersendiri lah kalau buat Bener. bulan Ramadan mah gitu. Terlebih di Indonesia. Iya, betul. Beragam banget ya. Betul. Kayak kita tuh di sosmed tuh ada kayak Ramadan Core. Oh iya bener. Ya kan? Pokoknya sesuai dengan tema kita kali ini Asput. Yaitu Budaya Ramadan di Indonesia. Kece, luar biasa. Dan tentunya untuk membahas budaya Ramadan di Indonesia, Benar. kita nggak boleh berdua doang ngobrolnya. Kita mau mengajak narasumber atau bintang tamu kita yang udah pasti ilmu agamanya di atas kita ya. pasti. Karena dia kan kerjaannya kan urusan keagamaan. Benar, kita kedatangan tokoh agama Betul. yang juga sekaligus ilmuwan nih ya. Ilmuwan. Wah keren. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa. Bidang fatwa. Iya. Beda tipis sama gue loh. Lo apa? Bidang satwa. Lu minat. Gue yang bidang satwa. Beda banget. Beda tipis. Oke. Ikat langsung aja undang kali Boleh, ya. boleh. Ini namanya agak panjang nih. Kita Betul, nggak boleh betul, salah ya. betul. Namanya agak panjang nih. Silakan mau Beliau undang, Mau? adalah, mohon kita sambut ini dia, Profesor Dr. Haji Muhammad Asrorun Niam Soleh MA. Silakan. Halo, gimana kabar? Selamat datang, Assalamualaikum. Silakan duduk. Silakan Prof. Oke, makasih, Duduk, Prof. makasih. Masya Allah. Prof, gimana Prof? Sehat? Sehat, Prof? Alhamdulillah, Puasa, sehat Prof? terus. Puasa kan menyehatkan. Iya benar. Prof, setuju. gelarnya panjang banget kayak sinetron. Kan ada sinetron pendek. Oh, enggak ada, justru itu. Sinetron panjang semua kebanyakan. Luar biasa. Jadi pemirsa kita sudah kedatangan Bapak. Panggilnya apa nih? Prof aja katanya. Prof aja. Boleh? Prof Asrorun. Iya. Berarti Bapak suka lari ya? Kok tahu? Asroran. Itu Ran, ini Run. Ya sama sih, tulisannya bener. Tapi bener kok tahu kan? Iya. Tapi emang kayaknya segerit banget, kayaknya emang suka olahraga. Bapak Benar. ini. Iya, Dan iya, pemirsa ini spesial banget kita kedatangan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa. Iya. Ya kan karena kita mau mengulik lagi tentang budaya Ramadan di Indonesia. Betul. Tapi sebelum kita ke situ, penasaran kalau bidang fatwa, kalau lagi nggak ada yang perlu di fatwa, ngapain kerjanya? Kan jarang-jarang Bapak sama teman-teman ngeluarin fatwa kan? Iya. Nggak tiap Kan- hari, Prof. Nggak ada masalah yang berhenti kan, seiring dengan kehidupan manusia ini. Heeh. Nah, ketika manusia terus berkreasi, kemudian memunculkan inovasi-inovasi, maka sepanjang itu pula masalah muncul. Nah, ketika masalah muncul, maka pembahasan mengenai masalah-masalah yang terkait dengan keagamaan akan terus berjalan. Oh, jadi dan mungkin kita sebagai publik memang tidak seringkali langsung dapat berita fatwa baru, Oh, tapi iya, diskusi iya. selalu ada di dalam Iya, sana. iya. Oh, gitu. Diskusi dan tidak semua fatwa juga dipublikasikan karena ada fatwa yang bersifat khusus, Iya spesifik begitu. Seperti ketika ada orang memiliki masalah keluarga misalnya,
dia datang ke MUI untuk berkonsultasi, Oh, bisa untuk begitu, meminta Prof? fatwa. Oh iya, termasuk ketika sengketa rumah tangga atau Datang konsultasi juga ke mau MUI. nikah, mau nikah lagi. Nikah dan nikah lagi. Nah, Pokoknya iya, dari kan mungkin juga. Kemudian melahirkan masalah, kemudian bertanyalah ke MUI. dan itu ke bidang fatwa. Ke bidang fatwa. Nanya-nanyanya. Ke Dan itu bidang terbuka fatwa. untuk publik. Oh iya, dibuka untuk Boleh. publik. Asbud Jadi tahu-tahu ke sono gitu nggak apa-apa. iya. Dan Nanyain kadang apa juga kek? ada artis yang ribut sama anaknya misalnya. Datangnya ke situ. Datang ke situ. Lah jadi banyak urusannya ini kerjanya. Prof jadi nggak fokus artis yang ribut sama anaknya. Enggak ke situnya dong, Bu. Jangan ke situ ya. Tentang kerjaan Oh, iya. bidang fatwa ini. Kenapa ke artisnya? Jadi ternyata baru tahu juga bahwa Iya. MUI ini terbuka untuk masyarakat Umum. umum, Betul, ya, betul. yang mau menyelesaikan masalah silakan Iya. konsultasi boleh ya Pak ya. Karena memang salah satu fungsi perkhidmatan Majelis Ulama Indonesia itu adalah khadimul ummah, memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan masalah-masalah keumatan dan juga masalah-masalah kebangsaan dan juga keagamaan ya. Iya. Misalnya masalah penetapan awal Ramadan kemarin misalnya, Iya. ini masuk apa belum? Nah itu pemerintah bahkan juga berkonsultasi kepada Majelis Sambil Ulama sidang isbat Indonesia. berjalan Iya, gitu. Oh, ha. gitu. Karena kan proses sidang isbat itu didasarkan oleh ilmu hisab atau pemahaman ilmu astronomi oleh ahli-ahlinya, kemudian divalidasi melalui penglihatan secara langsung, melalui ru'yah bil fi'li. Setelah itu kan nanti konsultasi juga kepada Majelis Ulama Indonesia, bagaimana merespon hasil yang sudah diperoleh di dalam sidang isbat itu gitu. Sibuk ternyata. Pasti dong, Iya. karena kan kita menunggu ya waktu itu kapan mulai puasa. Betul. Berarti kalau di bulan Ramadan itu fatwa-fatwa yang mungkin paling banyak dibahas atau ditanyakan. Ya, seputar apa ya? tentu seputar masalah-masalah Ramadan ya, masalah puasa, kemudian masalah boleh nggak tidak berpuasa untuk kondisi-kondisi tertentu. Iya, kondisi males Ya. misalnya. Yeay. Boleh kan ya? Gue cuma negesin aja. Kondisi. Kalau musafir kan boleh. Ya, misalnya ini musafir tapi terus dia. Jalan terus gitu maksudnya Musafir Prof. tapi terus. Kan ada musafir terus-terusan Ada gitu Pak, kan. pasti dia rumahnya di Bogor, kerjanya Jakarta Utara. Itu musafir tapi terus dia. Seperti pekerjaan pilot misalnya ya. Oh iya bener, Iya. nggak kepikiran kita ya. Dia terbang terus atau kerja Ribuan di kilo laut, lagi ya, Prof, ya? kerja di laut, Kerja di ya kan, laut. pelaut, kemudian ABK Itu dan gimana lain itu tuh? sebagainya. Jawabannya apa itu? Itu ada pembahasan keagamaannya. Prinsipnya ketika dia bepergian, apalagi kemudian kondisi masyakkah, kondisi kesulitan, dia akan memperoleh rukhsah atau dispensasi untuk tidak berpuasa pada saat kondisi dia safar, kondisi bepergian, tetapi pada saat nanti dia sudah tidak ada uzur syar'inya, dia harus mengganti di waktu yang lain. Nah, atau misalnya kondisi sakit, tapi sakitnya yang memang mengganggu kesehatan jika dia berpuasa. Iya, bikin parah, lebih ya, parah gitu ya. Kalau sakitnya sakit rindu ya nggak bisa untuk apa namanya Nggak puasa, alasan nggak itu puasa nggak ya. bisa. Ya misalnya sakit Stres karena chat belum dibales. Itu nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Nggak bisa itu. Stresnya harus yang psikologis beneran. itu kan kalau sakit hati gitu Iya, kan habis betul. diputus. Terus nggak puasa gitu Iya ya. bener. Prof, itu penasaran Prof. itu nggak boleh kan boleh, gitu. nggak boleh. Kalau sakitnya misalnya memang diminta untuk tidak berpuasa oleh dokter, jika nanti berpuasa akan menyebabkan tambah Lebih drop parah. atau menyebabkan lebih parah, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, bahkan harus tidak berpuasa untuk Iya. menjaga kesehatannya. Nah, ketika nanti pada saat dia sembuh, dia mengganti. Nah, ada jenis sakit yang nggak ada harapan sembuh. Kritis dong. Nah itu sakit kritikal. kritis, kalau di dalam bahasa fikih itu maradul maut. Sakit yang sudah nggak ada harapan sembuh, yang ujungnya adalah kematian. Terus? Nah dalam kondisi yang seperti ini, dia nggak terkena pembebanan untuk Berpuasa. melaksanakan puasa. Tapi nanti ahli warisnya mengganti. Oh gitu, tetap ada penggantiannya. Betul. Atau bisa jadi dia nggak sakit, tapi nggak kuat puasa. Kan mungkin juga ya, ada kondisi-kondisi tertentu, fisiknya sehat,
tapi begitu dia puasa nggak kuat gitu. Nah dalam situasi yang seperti ini dia nggak terkena kewajiban untuk puasa. Dia nanti bayar fidyah namanya. Doang? Iya, bayar Nggak fidyah mengganti doang. juga? Seperti orang yang senior ya, mungkin usia 90, 95 tahun, dia nggak sakit. Tapi, Oh, iya, lemah fisiknya kalau dia berpuasa. Dan nggak mungkin dia akan kembali sehat lagi kan? Iya, karena kan udah betul, usia gitu karena kan. udah uzur begitu, maka dia tidak terkena beban harus menjalankan puasa, tapi dia bayar fidyah. Jadi bayar ngasih uang, ngasih makan orang miskin setiap harinya 1 mud. Jadi fleksibel sebenarnya kan hukum Islam itu. Dan biasanya masalah-masalah seperti itu ditanyakan ke Majelis Ulama Indonesia. Iya benar sih. Sangat tidak memberatkan ya. Betul, betul. Jadi ada banyak sebenarnya syarat-syarat dan ketentuannya berlaku nih. Makanya ada hukumnya soalnya. harus terus pantengin fatwa MUI. Betul sekali, dan konsultasi sama teman-teman ini semua ya dari Betul. Setelah ini Dan kita di MUI ini ada lebih dari 50 orang kiai ulama yang siap memberikan layanan konsultasi keagamaan. Mantap. Baik secara individu maupun kelompok ya. Kelompok ini bisa kelompok masyarakat, bisa dari pemerintah. Oke, maaf Prof, kita potong dulu. Oke. Kita nanti lanjutin lagi. Itu menarik banget. Jadi setiap ada hotline tersendiri ya. Betul. Dari 50 kiai itu ya. Betul, ya. Nanti lanjut lagi abis ini satu ini. Iya dong, makanya tetap di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Pemirsa, kembali lagi di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mengenal Prof. Asrorun dan Betul juga sekali. diberitahukan bahwa ada sekitar 50 kiai ya Prof ya? 50 kiai yang standby, gue gak kebayang tau. Jadi gini ya, pemirsa ruang tengah, tadi kan digambarkan. Ada standby 50 kiai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Hotline-nya masing-masing. Kebayang gak lo ada kiai? Oke begini nih. Selamat siang, selamat pagi. Dengan MUI, ya ada apa? Nggak kebayang. Iya, apakah seperti itu gambarannya Apakah seperti Prof? customer service atau piye tuh? Ya. Tapi bener 50 ya, dan 50-50-nya Bahkan lebih. lebih berdedikasi untuk apapun Untuk kebutuhan memberikan- masyarakat. Ya betul, untuk Oke. memberikan bimbingan keagamaan dan juga By phone atau jawaban WhatsApp? atas masalah-masalah yang Sampaikan. ditanyakan oleh masyarakat. Nah, salurannya apa saja? Bisa datang langsung. Oke. Kita juga sediain di kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi 51 ya. Kemudian melalui jejaring virtual, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui telepon, bisa melalui email, bisa melalui hotline di website kita. Jadi Ramadan justru lagi sibuk-sibuknya Betul. teman-temannya Prof nih. Banyak di sekali bidang aktivitas-aktivitas dari MUI ya. fatwa. Tapi nggak mungkin nggak mikirin diri sendiri kan? Iya dong, kita mau bahas tentang budaya tradisi di bulan Ramadan ini Iya. Prof. Ini kan pasti setiap keluarga ataupun setiap wilayah punya tradisinya masing-masing ya kan. Iya. Oke. Kalau mengenai budaya atau tradisi di bulan Ramadan ini, apakah ada tradisi khusus di keluarga Prof? Entah makanan Prof, misalnya cuma muncul di bulan Ramadan misalnya, atau terawih keliling misalnya. Kalau Atau di keluarga Prof kegiatannya seperti Prof? apa? Ya, kalau di keluarga kecil saya, jadi keluarga inti, itu memang membiasakan yang pertama sahur bersama. Oh iya, Ini pasti. yang mungkin nggak ditemui di luar bulan Ramadan. Bener. Dan Subuh-subuh ini ngumpul. sekaligus juga punya manfaat untuk membangun kelekatan sosial ya antara saya sebagai kepala keluarga, istri sebagai kepala rumah tangga dan juga anak-anak yang mungkin di luar Ramadan memiliki kesibukannya sendiri-sendiri. Benar. Kadang ketemu fisik saja susah dan Ramadan menjadi salah satu momentum untuk membangun kelekatan hubungan kekeluargaan itu. Diplomasi meja makan terjadi. Iya. Pada saat kita makan sahur, kita bisa bertukar pandangan, kita bisa berdiskusi mengenai pelajaran, berdiskusi mengenai rencana masa depan, berdiskusi mengenai ketuntasan belajarnya, masalah-masalah yang dihadapi Iya, dan iya, lain iya. sebagainya. Nah, itu penting untuk membangun harmoni keluarga. Ya. Saya kira ini menjadi hal yang penting ya. Dan saya biasanya rutin di samping sahur bersama juga taraweh bersama.
Oh, jadi diusahakan banget betul, tuh ya, di sesekali. rumah. Pokoknya harus ada satu waktu yang kita pergi bersama, taraweh bersama. Kayak ini misalnya kebetulan ada rezeki dan kesempatan, ini umroh bersama, bersama Masya dengan Allah. keluarga begitu. Ini kan di samping untuk kepentingan ibadah, juga untuk kepentingan membangun kebersamaan tadi. Iya. Saya biasanya di setiap tahunnya juga kayak taraweh bersama di satu masjid, misalnya bisa di Masjid Istiqlal atau yang sejenisnya begitu. Nah, kalau yang di keluarga pada saat masa kecil, ini hal yang sama sebenarnya juga diberlakukan oleh orang tua saya. Tetapi ada hal yang unik mungkin pada saat di kampung dulu bangunin sahur ya. Oh, keliling. Kita keliling gitu dengan teman-teman sebaya berbasis musola, berbasis masjid. Kita tidur di musola atau tidur di masjid. Ya, bangun pada saat jam 2 atau jam 3 Keliling kita kampung. menyiapkan peralatan untuk bangunin sahur orang. Ini kan indah ya, sekalipun itu mungkin tidak terkait langsung dengan Ramadan, tidak terkait langsung dengan praktek ibadahnya, tetapi budaya itu melekat menjadi sebuah kesadaran kolektif di dalam membangun narasi sekaligus juga cara pandang keagamaan kita. Budaya memiliki khazanah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Kan seneng tuh anak-anak. Tapi kadang juga ada hal yang bersifat destruktif. Misalnya ketemu kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah itu Jadi menceng-cengan. kenceng-kencengan, ledek-ledekan, bahkan sampai pukul-pukulan. Iya, kadang-kadang gitu. Itu mengenang masa lalu. Iya benar, seru sih emang ya tradisi-tradisi di bulan Ramadan. Sama nih tradisinya Prof juga pasti banyak yang mengalami ya kan. Nah sebelum kita lanjut ngobrol sama Prof Asrorun ini mengenai tradisi Ramadan, kita mau kasih lihat dulu video yang satu ini nih pemirsa. Tadi tradisi-tradisi membangunkan orang sahur, tapi kayaknya yang tadi agak beda ya lagunya. Agak beda dan sudah naik level Prof dibanding Prof waktu kecil ya. Tadi yang pertama pakai lagu yang sedang viral, Garam dan Madu. Terus yang kedua orkestra di pelataran masjid tuh kayaknya tuh. Ada tanggapannya nggak Prof? Ya, terima kasih ya. Yang pertama ini kan masalah muamalah ya. Prinsip dasar muamalah itu kan boleh, kecuali menabrak hal yang terlarang. Jadi al-aslu fil muamalah al-ibaha. Prinsip dasar muamalat itu boleh. Karena itu sifatnya dinamis. Kalau zaman kita kecil, saya aja kali ya. Iya. Masih ada juga sih sekarang. Kecil yang pakai itu kan seadanya. keliling, kemudian pakai kentongan, kemudian pakai drum dari kulit dan drum sebagainya gitu-gitu gitu kan. Sekarang ada inovasi seperti yang tampak dalam video tadi. Boleh nggak itu? Boleh sepanjang nggak ada unsur yang dilarangnya. Norma keagamaannya kita diminta untuk membangunkan orang pada saat orang lain terlelap kan. Jadi untuk kepentingan apa? Kepentingan sahur, kepentingan qiyamul lail, kemudian kepentingan mengawali bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian gara-gara nggak ada yang bangunin kemudian dia kelewat kan. Berarti kita membangunkan itu ada tujuan. Kita membuat atraksi tadi itu tujuannya adalah hal yang baik, yaitu membangunkan orang untuk melaksanakan ibadah. Udah sebatas itu. Jangan kemudian membangunkannya sampai membuat berisik orang, akhirnya mengganggu orang lain yang sedang istirahat. Bangunin masih jam 12 malam misalnya gitu kan. Orang justru lagi proses istirahat, tentu nggak tepat ya. Nah,
Kemudian yang kedua ada perintah Nabi juga untuk membangunkan keluarganya. Jadi beliau juga membangunkan keluarganya. Untuk kepentingan apa? Ya tadi kepentingan ibadah, kepentingan sahur. Jangan sampai bangunnya itu hanya untuk main musik saja. Setelah main musik tidur dia. Nah ini jadi masalahnya kan, masalahnya di situ. Artinya dia membangunkan dengan menggunakan alat tadi itu tools, alatnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membangunkan orang untuk melaksanakan ibadah. Gitu. Jangan sampai tujuannya hilang, sarananya kemudian dianggap sebagai tujuan. Gitu. Berarti dijagainya dari tujuannya dulu nih. Mau ngapain? Jangan-jangan besok-besok ada fashion show buat sahur, buat apa gitu coba kan? Karena tujuannya menyimpang tuh jadinya. Ya, cuma pengen seru-seruan doang. Jadi dijagain aja supaya tidak menyimpang dari ajaran Islam. Betul. Ya, prinsipnya inovasi di dalam proses membangunkan orang itu dimungkinkan dan itulah wilayah budaya kita. Tetapi budayanya harus berpijak kepada norma keagamaan. Sama tujuan awalnya juga. Sama tujuan awalnya. Tujuan awalnya adalah membangunkan. Caranya juga harus benar, nggak menabrak ketentuan syariah. Misalnya bangunin dengan melempar rumah orang misalnya kan, merusak. Itu kan jadi vandalisme. Waktu itu Asmut nyembur api, nggak apa-apa nggak? Debus dong aku ya. Gitu. Takut se-RT takut. Iya, pada bangun sih, cuma bangun takut. Kemudian malah diundang terus kemana-mana. Buat perform. Menarik. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kayak bangunin sahur gitu-gitu ya, kan jadi kayak budaya juga tuh. Betul. Walaupun secara inovasi dia selalu berkembang tuh. Ini kan ada urusan sama tren-tren sosial media juga nih, Prof. Iya, betul. Kalau tanggapan Prof seperti apa tuh? Yang akhirnya kalau ngomongin sosmed kan nggak cuma dari Indonesia, pengaruhnya bisa dari negara-negara yang mungkin nggak berpuasa bahkan gitu. Tanggapan Prof seperti apa? Makanya ada budaya yang bersifat lokal, ada yang bersifat universal ya. Sehingga perlu kita juga memahami mana dimensi yang bersifat lokal, mana dimensi yang bersifat private, mana dimensi yang bersifat publik, yang layak untuk diunggah di medsos sehingga ini menjadi tontonan publik. Tapi ada hal yang bersifat private nih, yang baik sebenarnya, tetapi tidak layak untuk diunggah karena domainnya domain private. Kalau diunggah di wilayah medsos itu kan jadinya wilayah publik. Tidak semua hal baik untuk kepentingan private itu menjadi cocok dan baik dalam konteks ruang publiknya. Nah, disinilah pentingnya literasi. Nah, kalau yang soal tadi membangunkan sahur dengan berbagai inovasi dan juga atraksinya, sepanjang tidak ada yang dilarang, dia mungkin bisa diunggah melalui media sosial untuk kepentingan apa? Kepentingan menginspirasi, kemudian kepentingan mengedukasi, dan kepentingan memberikan tontonan yang baik juga begitu. Oke, jadi ini kayak gitu ya? Betul. Seru banget nih ngobrol-ngobrol tentang tradisi-tradisi Ramadan ini. Karena kita butuh banyak jawaban untuk semua persoalan dari teman-teman MUI sebenarnya. Betul. Nah, nanti kita akan kedatangan bintang tamu kedua juga. Oh iya? Tentunya masih ngobrol sama Prof juga. Tapi setelah yang satu ini ya pemirsa, tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Pemirsa, masih di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Tadi kita udah bincang-bincang tentang tradisi-tradisi di bulan Ramadan khususnya di Indonesia. Betul. Karena beragam banget, warna-warni banget. Iya. Dan ada satu hal nih yang bikin kita tuh biasanya di bulan Ramadan tuh semangat dan excited. Bahkan yaitu sebelum bulan puasa, sebelum masuk bulan puasa. Nyari baju lebaran. Oh iya, salah satu tren di Indonesia itu baju lebaran, Prof. Gimana maksudnya? Apakah kita menggemuk pada saat puasa? Oh, itu lebaran. Itu baju lebaran kan? Lebaran. Oh, lebaran. Lebaran, ya kan? Itu juga tradisi tuh. Seakan-akan kita
pengen banget kembaran pas Satu Idul keluarga, Fitri, satu ya keluarga, kan? ya kan? Terus matching-matching. Nah, Iya. biar pembahasan tren baju lebaran ini semakin mendalam, Yes. kita undang aja seseorang yang memang ahli di bidang ini, yaitu seorang desainer baju muslim. Tapi Oh. sebelumnya kita lihat dulu video yang satu ini. Pemirsa Ruang Tengah, ngobrolin budaya bulan Ramadan di Indonesia udah. Tapi rasanya ada yang kurang ya. Kalau kita nggak ngobrolin tentang tren fashion lebaran di tahun ini. Setiap tahun, masyarakat Indonesia selalu punya berbagai tren fashion lebaran yang berbeda. Dan tentunya unik-unik. Nah, bersama bintang tamu kita yang kedua ini, kita akan membahas prediksi tren fashion lebaran 2025. Foni Novriana merupakan seorang desainer baju muslim asal Sumedang. Sempat dalam persimpangan untuk memilih di antara dua pilihan. Akhirnya, Foni memutuskan untuk memperdalam dunia fashion. Kini karirnya kian cemerlang dengan brand busana muslim miliknya. Penasaran seperti apa prediksi tren fashion lebaran di tahun 2025 yang akan dibagikan Foni? Simak selengkapnya hanya di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Sudah bersama dengan kita yaitu Mbak Foni. Halo. Kece sekali. Kagak ada yang buat cowok. Kebetulan karena brand aku namanya Maheswari, jadi dikasih untuk perempuan dulu sih. Sebenarnya kalau untuk lebaran ada sama cowoknya. Buat yang couple-nya Betul. soalnya. Tapi Oh, gitu. fokusnya lebih ke perempuan, maaf ya. Soalnya Prof yang beli bukan saya. Nanti kalau yang laki main suara. Ya, betul. Betul. Maheswara. Terima kasih sudah menginspirasi, Pak. Tinggal A sama I doang. Nah, sebelum Kita siap jadi endorser. langsung ngobrol. Nggak boleh, sorry nggak boleh. Lu mau berita bukan sih? Bukan ya, nggak apa-apa ya berarti ya. Boleh lagi. Udah open endorse nih. Profesional. Sebelum kita tanya-tanya tentang tren baju lebaran. Yes. Tadi kita udah tanya tradisi Ramadan ke Prof Ke ya Prof. kan. Iya, iya. Kalau Kak Foni ada nggak tradisi Ramadan Di keluarga. apalagi di Sumedang mungkin ya? Ada nggak? Ada banget ya, meskipun sebenarnya tradisi menghadapi Ramadan itu kayaknya emang sudah menjadi ciri khas Indonesia ya. Jadi kayak munggahan, kemudian Betul. taraweh keliling, buka bersama gitu kan. Cuma ada hal unik sih di Sumedang ini, di mana ketika kita mau Ramadan, itu ada tradisi yang namanya mandi bareng, Pak. Apa gimana? Gimana? Mandi Tolong bareng dong ini gitu. siang-siang nih acaranya. Tolong Mandi bareng di dirapiin. sungai. Jadi kalau di sana kan ada satu jati gede gitu kan, namanya jati gede. Itu satu sungai itu, lainnya lebar? Sungai lebar. Oke. Kalau sekarang jadi bendungan malahan ya. Oh, terkenal gitu. di Sumedang jati gede. Ah. Jadi mandi, kalau saya waktu kecil tuh sebenarnya nggak di jati gede aja. Jadi dulu uyut saya, nenek saya bilang kalau misalnya mau masuk bulan Ramadan nih, kalau sekarang kan nunggu dulu hilal tuh ya. Nah, Iya. kalau dulu tuh kayak udah tahu berapa hari lagi akan puasa, ya udah kamu mandi ke sungai. Bahkan dulu tuh kalau keramas pakai tanah liat, tanah porang kalau bahasa Sunda. Ini waktu kecil. Waktu kecil, dan sampai sekarang kayaknya di beberapa daerah di Sunda masih ada, di daerah Jati Gede. Tapi cewek sama cewek kan? Iya, pakai baju, Terus Mas. pakai baju kan? Pakai apa sih? Pakai Kain-kain baju, gitu iya, ya? pakai baju gitu kan. Mereka mandi bersama, jadi intinya sih saya sempat tanya sama orang tua saya dulu, kenapa sih harus mandi? Di apa sih namanya, kayak dihususkan gitu mandi. Karena sebenarnya Pak mau puasa gitu juga kan kita kayak mandi besar dulu, kayak bersih itu kayak Menyucikan diri menyucikan gitu diri, ceritanya. hati, pikiran gitu. Untuk Sebenarnya itu mempersiapkan ke bulan Ramadan. Betul itu sih. Dan satu lagi mungkin budaya di Sumedang itu di akhir puasa mau menuju Lebaran biasanya ada nganteran. Jadi kita masak besar kayak makan makanan pokok gitu, kayak daging-dagingan, kemudian kita dimasukin ke rantang tuh, rantang susun kalau di ya, yang buat Sumedang tuh piknik, rantang buat piknik. Betul, dan itu kita ngasih ke sesepuh kita, jadi ke orang yang lebih tua gitu, ke tetangga sekitar gitu. Itu tradisi yang masih ada sampai sekarang. Mungkin kalau sekarang istilahnya hampers kali ya. Iya, Oh, hampers, kayak tapi, sebagai hampers tapi juga. ngasihnya ke tetua yang ada di lingkungan. Betul, kalau dulu dia gitu. pakai rantang, kalau sekarang kan hampers sudah berbagai Iya, macam udah ya. pakai, Udah wah cantik-cantik gitu. Kalau dulu memang khasnya, dan itu juga saya ngalamin soalnya dulu. Disuruh-suruh nenek gitu, tolong anterin ke tetangga, tolong anterin ke saudara yang lebih tua gitu. Jadi itu sih yang selalu
jadi tradisi itu diingat sampai sekarang kalau di Sumedang. Kalau di Sumedang gitu Betul. mandi bersama sama campers. Nah, kedatangan Mbak Foni ini juga untuk sharing-sharing sama kita tentang tren baju lebaran. Tapi sebelum kita ngobrol, Yes. kita mau lihat dulu sebuah video tentang tren baju lebaran. Ini dia. Lebaran simmer ya, simmer lalu simmer lagi laku ini. Lebaran 2024. Nah, itu dia, kita udah lihat ya tren-tren baju lebaran yang selalu berganti setiap tahunnya. Betul. Dan biasanya jadi makin tuh kalau kita lagi sholat, itu kembarannya banyak. Pas sholat id kan, Iya. gue baru sadar yang 2023 aja belum gue lakuin tuh trennya. Sekarang udah ganti ya. Udah ganti. Iya. Sebelum kita tanya sama Excited. desainer baju muslim, Yes. kita tanya dulu sama Prof, gimana Prof melihat tradisi ini? Kan salah satu tradisi yang lekat sekali sama orang kita ya, Prof. Iya. Kalau lebaran tuh pakai baju baru gitu. Memakai pakaian terbaiknya. Prof, kalau Iya. nggak salah semua keluarga pakai jas gini ya? Nggak, apa ini seragam? Enak ya, nggak perlu ribet gitu. Iya. Gimana, Prof? Gimana Prof? Iya. Nanggepinnya? Saya seragamnya memang banyak blazer begini. Iya. Itu ada puluhan lah. Emang seragam kantor ya? Iya, terima kasih ya. Saya kira ini tradisi yang baik ya. Ini juga terinspirasi oleh ajaran agama sebenarnya kan. Pada saat kita ketemu dengan orang, maka kita harus pakai hal yang terbaik yang ada di dalam diri, pakai wewangian, Iya, kemudian betul. mandi, kemudian bebersih, pakai pakaian yang putih. Makna putih itu bukan warna, tetapi bersih, bagus Bersih, begitu oke. ya. Ini pada momentum-momentum apa saja, misalnya momentum Jumatan, ini kan ketemu orang tuh. Momentum Idul Fitri, Salat Id. Salat Id itu kan karena ketemu kolektif itu. betul. Begitu pada saat aktivitas ibadah yang jamaah, yang kolektif, di samping soal kekhusyuan juga Islam memperhatikan soal penampilan. Jadi potong kuku jangan sampai kotor, kemudian mandi disunahkan mandi besar biar nggak bau, kemudian pakai wewangian biar orang sekitarnya nyaman dengan keberadaan kita, jangan sampai nanti keberadaan kita menjadi omongan orang lain. Waduh. Karena bau, karena pakaiannya nggak rapi dan lain sebagainya. Misalnya sholat, pakaiannya sih oke, tapi pakai kaos tulisannya ngapain lu lihat-lihat, gitu kan, misalnya ada di Iya, belakang iya, gitu Gak kan. fokus ya, Prof? Nah, ini kan bisa jadi bagus untuk dirinya, tetapi begitu di dalam konteks hubungan sosial, dia harus memperhatikan nilai sosialnya. Tapi yang paling penting diingat, jangan sampai itu dianggap sebagai syarat. Ya, betul. Jadi Sehingga enggak orang apa-apa. nggak Oh, berani iya. keluar untuk merayakan Idul Fitri karena nggak punya uang untuk beli pakaian baru. Nah, sampai kemudian ada gium nih, karena fenomena seperti ini nggak hanya di Indonesia. Fenomena pakaian baru itu ini juga di beberapa daerah di komunitas masyarakat Muslim berada. Sampai kemudian ada laisal id liman labisal jadid, bukan id itu bagi orang yang hanya pakai pakaian baru. Walakinnal id, tetapi id itu liman imanuhu yazid, bagi orang yang imannya tambah, bukan pakaiannya kelihatan mentereng, tetapi ini tidak menegasikan soal tradisi pakaian bagus. Pakaian bagus tetap penting untuk kepentingan membangun relasi sosial, elok dipandang. Kalau keluarga keluar misalnya ada bapak, ada ibu, ada anak, kemudian jalan bareng ketemu keluarga untuk silaturahim, pakaiannya senada itu kan kelihatan elok, kelihatan bagus, estetik. Innallaha thayyibun, Allah Subhanahu wa taala maha baik dan mencintai kebaikan. Wah, gitu kan. itu. Jadi positif-positif aja Positif ya. aja. Asal jangan dijadikan syarat. Betul. Jangan dipaksain berarti kalau memang tidak lagi nggak ada berlebih Iya. gitu ya nggak usah. Ya, nggak paling apa-apa. kita tunggu aja.
Tunggu siapa? Ya tunggu kali-kali ada orang ngirim hampers. Aduh ya, kalau hampersnya cangkir mau pakai cangkir sini mau, pakai cangkir itu tuh. Kan harus nungguin baju. Nah kalau kita harus lihat juga dari kacamata seorang desainer baju muslim Yes. ya kan. Bener gak sih prediksi di tahun ini itu kayak video tadi warnanya bergendi marun gitu ya? Ya. Jadi memang sebenarnya si marun dan burgundy ini udah terdeteksi dari tahun akhir 2024 sih. Jadi waktu itu agak aneh juga kan sebelumnya tuh kalau orang bilang hijau sage yang Mas bilang 2023 aja aku belum pernah pakai ini, belum pakai sage gitu kan. Nah, si sage ini bertahan cukup lama sebenarnya, beberapa tahun. Iya, beberapa tahun, bahkan sampai sekarang masih banyak yang nyari sage. Cuma di akhir 2024 itu banyak yang custom design sama saya kayak yang mau nikahan, bikin kebaya atau bikin seragaman itu mereka rata-rata minta warna-warna burgundy atau marun. Nah, maka itulah keluar prediksi bahwa di tahun 2025 yang akan ramai kayaknya marun nih. Tapi ternyata dari beberapa pengamat fashion pun menyatakan hal yang sama bahwa memang kalau tahun-tahun sebelumnya warna-warna soft, warna-warna pastel, di tahun ini warna pop lebih keluar sih. Di antaranya yaitu marun, burgundy, kemudian ada warna hijau emerald, sama blue sapphire. Itu tiba-tiba muncul gitu kan kayak jreng dari tahun ke tahun, biasanya warna soft yang keluar, tapi tidak menutup kemungkinan si warna soft ini juga masih banyak dipakai, terutama warna-warna basic sih, hitam putih itu aman sepanjang masa sebenarnya kan ya. Alhamdulillah ya. Aman sepanjang masa. Nah, warna-warna soft ini mungkin di tahun ini nanti dikolaborasikan antara si warna soft dan warna pop ini, yang warna jadi burgundy ditabrakin tadi. bisa jadi. Karena ada yang nggak pede juga dengan warna-warna, tiba-tiba biasa pakai warna sage, tiba-tiba emerald gitu yang kayak mencolok banget gitu kan. Nah, biasanya disinilah tugas fashion designer kayak nyocokin, ini yang lagi tren emerald, yang lagi tren marun, tapi aku nggak pede dengan warna ini, ya biasanya kita kombinasi. Mereka tetap ikut tren, tapi mereka dengan pedenya juga pakai gitu sih. Warna-warna pop itu lagi in memang. Gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya prediksi di 2025 ini. Nah kalau cuttingan atau bahan mungkin cut bray gitu. Cut bray gimana sih? Cuttingan baju lebaran. Katanya baju muslim yang bakal ngetren 2025 Putri Duyung. Jalannya gini. Kecil dong, kecil. Ya kalau untuk cutting masih didominasi sama yang kalau untuk dress sih kayak A-line masih jadi pemilihan. Jadi A-line itu bentuknya nggak kayak Putri Duyung. Kalau Putri Duyung kan dia kayak lancip ke bawah. Kalau ini lancip megar. Bilang aja megar. Megar beda lagi. Megar A-line. A-line ya kan megar ke bawah. Beda lagi. Beda lagi. Terus kayak yang baju-baju kemeja oversize, kemudian kaftan-kaftan simple, kayak cap itu masih rame sih di tahun. Itu buat cewek apa buat cowok? Cewek sih. Kalau cowok juga oversize masih musim. Kayak kalau kaos kan sekarang ngiblatnya kayak ke Korean style kan, kaos. Yang gombrong-gombrong. Betul, kaos besar gitu. Dan itu masih jadi ramai di tahun 2025. Peci cowok trennya gimana 2025 peci cowok? Nah, katanya trapesium apa? Warnanya apa warnanya? Kalau peci tetap warna hitam putih hitam aman ya. Maaf nih, Prof, kalau peci gak usah macam-macam dah. Prof biar mau matching. ganti. Bukan, itu karena nggak ada yang menginovasi Iya sih. kan, Prof. Sebenarnya ada, Prof. Cuman kalau pakai peci warna-warni kayak pakai pakaian adat. Gak kayak pakai peci. Iya sih ya. Ya kan adat kan warna-warni betul, pecinya betul, gitu. betul. Udah, kalau cakep aja udah. Ya macam-macam ah. Nah kalau untuk ini ya, tadi sempat ditanyakan juga kan kalau untuk apa bahan yang banyak dipakai di tahun 2025 sebenarnya, jadi pemerintahan kita tuh lagi gencar banget untuk sustainable fashion, sustainable business, kemudian Dari ubi berarti, dari ubi. enggak Dari ubi juga sih kayaknya. Kalau enggak dari serat nanas ada. Kalau ubi saya belum coba, kayaknya nanti keidean saya mau coba. Jadi sustainable fashion tuh mulai dari bahan yang mungkin lebih ramah lingkungan, daur ulang gitu kan. Kemudian kalau untuk dari kain, etnik di tahun ini bisa menjadi pilihan. Etnik diantaranya kalau etnik kan kayak batik, kemudian tenun, bisa kemudian juga. bordir. Sekarang lagi rame nih katun bordir, bahkan sulam tangan juga lagi rame di tahun ini. Jadi saya happy banget ketika etnik ini menjadi tren. Karena ya kalau bukan kita siapa lagi sih yang bangga pakai baju batik. Kalau dulu kan orang pakai baju batik, pakai baju etnik kayak yang ngerasa udah formal banget gitu kalau cuma mau ke kondangan atau Ini etnik nih, mohon maaf. Iya.
batik. Iya kan? Batik. Jadi kayak cuman mau ketemu dengan para pejabat kayak batik banget gitu kan, atau tamu kenegaraan segala macam. Happy-nya sekarang itu batik nggak hanya dipakai untuk acara formal, tapi anak-anak muda udah mau pakai. Mereka mix and match batik ini bisa menjadi fashion yang casual yang bisa mereka pakai kapan aja. Itu sih batik dan etnik akan ramai juga di tahun 2025 di Lebaran ini. Banyak fashion designer yang mulai memadukan etnik nih di Lebaran ini. Jadi dipadu-padankan dengan baju muslim juga Betul, gitu ya. betul, Oh lucu betul. sih, pasti keren sekali. Jadi tetap ada identitas Indonesianya gitu. Betul, Yoi, karena batik. itu PR banget sih buat kita. Berarti nanti jangan heran ya pemirsa ya kalau nanti pas sholat id atau lagi halal bihalal tuh banyak pada bergaya kayak baju muslim tapi kok kayak batik gimana ya? Makin banyak nanti ya Nanti kita banyak temukan begitu. di Idul Fitri. Idul Fitri. Ada sarung batik juga banyak sekarang. Iya Emang kan, sarung batik? Iya betul. Kalau dulu kan kotak-kotak Betul. dulu ya Pak ya, Ya, dulu kayak kotak-kotak. Kalau kotak-kotak sekarang dulu. udah mulai etnik, pokoknya sekarang tuh di 2025 pakai etnik udah ngerasa keren banget ya. Wah, nah kita juga jadi penasaran ya untuk melihat hasil karya dari Kak Foni. Kamu aja jadi modelnya. Dia kan nggak boleh buat laki. Aku bakal Iya, tunjukkan ya nanti ya. Gue sama Prof masih nungguin Maiswara. Lo jadi modelnya Maiswari. Iya gimana boleh nggak Kak Foni? Iya ada, aku Ada udah ukuran dia? siapin satu baju yang kayaknya cocok banget dipakai sama kakaknya. Nah siapa tahu juga bisa menjadi inspirasi ketika lebaran nanti buat pemirsa. Iya, aku capek ngeliat foto lebarannya Asmut pakai baju bengkel lagi, lagi. Dia nggak ngerti. Gue pakai baju partai ya. Itu lebih. Kita tolong kasih inspirasi ya. Nanti kita Oke. lihat ya kira-kira seperti apa baju muslim desain dari Kak Foni. Nanti setelah yang satu ini tetap di ruang tengah tempat berbagi informasi Penuh makna. Balik lagi di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Dan sesuai yang tadi kita sepakati ya, jadi asisten saya, si Asmut itu akan menjadi model dari Maiswari, betul ya Kak Foni ya? Iya. Iya, karena kita dari tadi suruh banget ngomongin tren fashion lebaran 2025. Jadi langsung saja kita sambut. Setelah sudah di makeover, seperti apakah model yang satu ini? Ini dia. Udah siap belum? Masih ngaca aja, udah siap belum? Udah. Asmut! Luar biasa, cantik sekali kayak kue nastar ya. Luar biasa, kece sekali. Ada padu padan dengan batik, tapi baju muslim juga. Kece sekali. Udah. Ntar bolong. Udah ya? Jangan bolak-balik begitu. Wah keenakan. Oke, tepuk tangan. Ini dia tren fashion 2025. Ini warna apa tapi? Kalau ini warna navy dan denim. Oke, berarti bukan burgundy, bukan marun ya? Enggak, Oke, saya- ini cuma modelnya aja. Iya. Kak, tolong dijelasin ini tadi bagaimana sih? Terus Iya. ada layer-layer apa gitu? Iya. Mbak boleh berdiri? Oh iya boleh. Kamu Saya modelnya ya? Iya, Oh, iya. mau dijelasin sama yang bikin. Oke, kalau ini aku bikin terinspirasi dari bunga Wijaya Kusuma. Sesuai sama motif di batiknya, itu motif Wijaya Kusuma, batik khas Sumedang. Oh, gitu. Cuman saya padukan dengan, jadi biar bisa dipakai sama anak muda, jadi biar batiknya tidak monoton gitu kan. Saya padupadankan kayak ada motif salurnya, jadi kayak lebih... Salur tuh yang mana? Salur ini garis-garis. Oh, salur. Iya. Nah, aku terinspirasi dari bunga Wijaya Kusuma, di mana bunga ini kan unik banget ya. Mekarnya cuma di malam hari, jadi kayak eksklusif banget. Jadi siapapun yang mau lihat bunga itu mekar, berarti harus ada ikhtiar lebih bergadang lihat tengah Oh, iya malam. benar. Nah, kenapa aku pakai warna putih? Ya ini representasi dari bunga itu sendiri. Kemudian kenapa saya ngambil warna navy dan biru muda gitu kan, atau denim? Karena si bunga ini kan mekarnya di malam hari nih. Bunganya mekar di malam hari, kemudian si biru ini menandakan bunganya mekar pas bulan bersinar. Jadi, Oh, gitu. jadi memang identiknya si bunga Wijaya Kusuma ini mekar ketika bulannya terang gitu kan. Terang. Jadi ketika langit kena cahaya rembulan itu kan nggak terlalu hitam ya, tetap ada biru-biru langitnya gitu, Yeah. jadi kayak terang. Jadi saya ambil warnanya warna itu. Dan kenapa ini
bermekaran, Betul. yaitu representasi dari bunga Wijaya Wijaya Kusuma yang lagi Kusuma. mekar di malam hari, gitu. Gimana? Bagus kan? Indah banget ini. Iya. Tapi kira-kira kalau diaplikasikan ke sarung cowok too much gak ya? Sarung cowok. Kalau cowok ini kalau buat sarung gue. dari burgandi dari organza Terlalu, gitu. Terlalu ya? Iya. Lu pasti jadi center of attention. Bener, dilihatin Keren. orang, cuma ngeliat ini nggak kayak bagus gitu. Nah, itu. Ada teori pantes loh kalau ngomongin fashion. Ada orang-orang yang pantes, ada yang enggak. Nah, Kak Foni ini selain yang aku pakai ya Prof ya, Kak Foni juga membawa hasil karyanya yang lain yang ada di manekin ini. Itu dia. Wow. Ada bintang-bintangnya loh. Ini juga muslim, Fon. Iya, jadi kayak kan konsepnya kita mau muslim sih, gitu kan. Jadi dia gini loh, kalau perempuan tuh kadang nggak mau rugi ya. Jadi bajunya itu harus bisa dipakai ke berbagai acara, Iya, betul, ya kan? betul. Ini Laki-laki pesta juga kayak cakep. gitu kan. Mau itu, jadi sebenarnya baju itu tergantung kita stylistnya mau seperti apa, gitu kan. Nah, aku bikin baju tuh yang rata-rata kenapa nih kayak ada double outer kayak gini. Jadi kalau misalnya kita mau ke acara-acara yang wah di panggung kita pakai ini full seperti ini, tapi kalau misalnya kita agak santai, ya udah tinggal dilepas outernya, kita pakai kemejanya, kita pakai rok yang lebih simpel bisa. Atau misalnya roknya, kebayang lagi. iya betul kan. Terus kalau misalnya pengen lebih santai, misalnya kan nggak pakai hijab ya misalnya, nggak usah pakai ininya, dipakai yang pendek. Jadi kan kayak outernya cuma pendek, itu bisa tergantung kita mix and match-nya Bener seperti sih. apa. Kalau bawahannya aku ganti pakai apa sih? Celana bisa. Iya, celana kerja malah juga bisa juga kan buat bisa seminar-seminar banget, biasa. Bisa banget. Ih, udah mulai bisa nih. Udah mulai paham ya Udah mulai cara paham mix ke and fashion tuh match-nya kayak ya. gimana. Ya, termasuk yang di patung ini. Kalau ini memang aku desain khusus karena ini terinspirasi dari senja di tepi pantai. Wow. Kebayang Senja nggak di tepi pantai. warna langit ketika senja di pantai? Agak merah-merah gitu. Ya kan, nggak cuma warna oranye aja yang Nggak, keluar, betul. dia ada warna pink gitu, ada ungu, kegelapan. Jadi aku representasikan di kain di baju ini kayak ada warna kegelapan, ada warna keunguannya gitu. Nah, terus ada layering di bagian dada itu, aku memindahkan ombak ceritanya ke sini. Wah, Jadi kayak keren, terinspirasi ilmu dari banget. ombak, gitu kan, ombak menggulung. Jadi aku bikinkan jadi memang setiap baju biasanya untuk fashion show segala macam aku pasti cari filosofinya. Jadi bukan cuma baju. Itu berarti yang atas buat ngebekep ya? Enggak juga, itu apa karena sih? nggak ada. Itu suaranya kan gini dia. Oh, emang karena nggak ada palanya aja. Karena nggak ada kepalanya. Nggak ada Nggak palanya dia ada, pakai aku pakai kerudungan. ini, ya. Saya mikir gue modelnya. Iya, Sekarang itu. Kamal mestinya nyari inspirasi buat istrinya. Nah, Oh iya, betul. Mau yang Setuju, model Mbak. apa mau? Betul. Nanti Iya, daftarin ke Foni. Nggak usah daftar, Order. beli posyandu. Saya langsung lihat aja, Pro. Langsung lihat. Tapi kan pertama suami lihat kan bukan model. Nah, Harga. Harga. Iya, iya, iya. Masa iya. sama dong. Ternyata sama ya. Iya, iya. Jadi setiap pakaian itu ada filosofinya Ya. masing-masing ya. Aku biasanya kalau bikin baju atau koleksi apalagi terutama untuk show itu selalu bikin storytelling dan kayak bukan cuma sekedar ya udah bikin baju gini-gini jadi, tapi lebih ke filosofi apa sih yang mau kita sampaikan dan itu bisa ditangkap sama yang melihat gitu. Ya mungkin kayak tadi Masnya bilang, oh iya kebayang lagi katanya ketika diganti atau misalnya dari cahaya bulan. Jadi kita kayak lebih apa ya? Makainya tuh kayak lebih oh iya ada filosofinya gitu. Jadi lebih menghargai. Nggak sekedar gitu. bagus Betul. doang gitu. Tapi emang kamu dari awal fashion designer atau sempet kerja di MUI juga atau gimana? Enggak. Enggak Jadi ya? sebenarnya aku basic ijazahnya Heeh. bukan dari fashion, tapi dari kesehatan. Aku sebenarnya ijazahnya kebidanan. Ya, Awalnya aku lulus kebidanan di tahun 2010, Heeh. cuman memang seneng di dunia fashion itu dari SMA. Kalau ditarik ya dari sekarang. tuh SMK-nya berarti seorang Enggak, bukan SMA. fashion juga? Bukan, saya SMA umum biasa gitu kan, kemudian lulus SMA masuk ke kebidanan, biasa saya udah praktek di rumah sakit segala macam. Nah, waktu itu saya menikah. terinspirasi sering nolongin orang. Bisa. Iya, iya, iya betul. Bisa jadi. Nolongin orang Ada pakai pakaian yang baju-baju. mudah untuk penanganan, ada yang Nah, sulit. iya. ada yang- Pak bener awalnya dari itu saya kan praktek tuh pakai baju seragam ya, pakai baju seragam yang ada dikasih dari sekolah kampus saya. Tapi saya suka mikir gini, ini kenapa sih baju nggak bisa lebih enak Fleksibel dipakai gitu. fleksibel gitu kan? Iya, kan dia kan kasar gitu ya, Betul. sama keras.
dari semenjak SMA ternyata sudah melakukan itu. Dulu rok SMA tuh kan bahannya katun ya. Iya. Terus cuttingnya tuh lurus, bukan A-line kan. Dan kalau dipakai jalan itu, apalagi waktu itu saya lagi belajar berhijab Pak. Lebek gitu ya iya, jalannya ya. kok nggak enak ya dipakai jalan. Akhirnya saya agak bandel sih dulu. Harusnya kan harus seragam tetap ya. Cuman saya ngide ceritanya cari bahan dengan warna yang persis dengan baju rok SMA itu. Kemudian saya bikin sendiri, cuttingnya agak A dan dia agak flowy, jadi jalannya tetap rapi gitu ya. Dan nggak ketahuan sama guru-guru? Enggak untungnya. Oh, alhamdulillah. tapi memang agak deg-degan, soalnya temen-temen juga nanya, Fon aku mau bikin kayak kamu dong. Wah kalau banyakan yang pakai pasti ketahuan kan gitu. Nah dari situ mungkin ya belum ketemu jalannya ya. Jadi aku di kebidanan, dari kebidanan itu setelah lulus akhirnya aku punya anak, menikah dan punya anak, tapi nggak mau ninggalin anak gitu, gimana ya. Jadi pengen dedikasinya ya udahlah ngurus anak dulu gitu kan. Suami anak tunggal, orang tua saya di Jakarta, mertua saya jauh di Bandung, terus kayak nggak tega aja ninggalin anak, masa dititipin sama orang lain. Jadi kayak waktu itu mungkin jiwa keibuannya keluar gitu kan. Akhirnya ya udah saya dedikasikan dulu untuk keluarga, saya ngurus anak. Tapi saya nggak bisa diem gitu. Gimana caranya nih sambil ngurus anak tapi tetap berpenghasilan. Awalnya saya jualan baju punya orang lain, brand orang lain. Oh, reseller. Betul, reseller. Sampai akhirnya saya ditawarin jadi brand ambassador, brand ambassador fashion muslim lokal di Sumedang. Di Sumedang. Masih Sumedang lebih. Tapi udah jadi BA, udah bernama berarti beliau ini. Masih Sumedang gitu. Kebetulan di tahun 2014 tuh. Dan kebetulan brandnya itu fashion muslim, syar'i tapi. Nah 2014 itu lagi tren banget fashion syar'i yang panjang-panjang gitu kan, yang gamis-gamis dan harganya nggak murah. Di 2014 ini saya lagi belajar berhijab full karena sebelumnya berhijabnya cuma ke sekolah doang. Saya lagi belajar berhijab full, terus tapi mikir ini mau berhijab full aja kok modalnya gede ya, beli baju muslim satu aja kok bisa sekian ratus ribu gitu. Di situ saya mikir ya udah kalau gitu saya mau bikin baju sendiri biar memudahkan orang-orang lain yang punya niatan sama ingin belajar berhijab. Ya udah beli baju nggak usah mahal, bisa bagus kok tapi nggak usah terlalu mahal seperti yang lagi rame gitu kan waktu itu. Akhirnya saya bikin brand Maheswari dan mendedikasikan baju ini agar orang-orang terinspirasi, ternyata pakai hijab juga bisa cantik ya, pakai hijab juga bisa tetap stylish ya. Karena dulu tuh kalau pakai hijab aku nggak mau kayak ibu-ibu. Ya, kayak termasuk aku sendiri sempat ngomong ya mau pakai hijab kayak ibu-ibu gitu. Tapi disitulah kayak tantangannya. Akhirnya saya bikin brand Maheswari dengan produk yang simple, elegan, harganya relatif kan, kalau terjangkau relatif ya, relatif terjangkau. Itu sih. Oke, luar biasa. Panjang ya. Berarti udah berapa umurnya Maheswari sekarang? Dari 2014 tuh. Berapa tahun ya? 9 tahun. Hampir 11 dong. Enggak, 9 kan 2025 sekarang. 2014. Oh iya benar. 6. 11 benar. Iya benar. Puasa ya? Ya maaf ya. Makanya ketika saya bikin brand itu kan saya dari kebidanan ya. Jadi di situ saya mulai mikir berarti saya fokusnya bisnis di dunia fashion. Artinya saya harus kompeten di bidang itu. Nah di tahun 2022 tuh saya sekolah di Islamic Fashion Institute, sekolah desainer, dan di tahun 2023 sebenarnya saya baru sah jadi desainer karena tersertifikasi oleh LSP Mode Indonesia BNSP sebagai fashion designer. Jadi memang dari kebidanan kemudian secara tidak sengaja terjun ke dunia fashion, dan karena saya sudah fokus di situ ya, saya harus bertanggung jawab secara keilmuannya di bidang fashion gitu. Makanya saya sekolah lagi. Wah luar biasa nih tema kita hari ini tentang budaya dan tradisi Ramadan di Indonesia. Kita mau mengucapkan terima kasih untuk bintang tamu kita hari ini. Terima kasih banyak pencerahannya. Prof, thank you Prof. Kak Foni terima kasih. Juga. Sukses terus untuk line di Maheswarinya. Dan juga untuk Prof lancar-lancar puasanya Prof. Dan insya Allah nanti jadi brand ambassador Maheswara. Amin. Kita aminin ya pemirsa ya. Nagih loh dia. Mantap. Kalau gitu kita juga mengucapkan terima kasih ya untuk pemirsa di rumah. Jangan lupa selalu saksikan Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna, dan kita juga mengucapkan selamat berpuasa dan semoga lancar puasanya ya. Amin, sampai buka nanti ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. makna. Bye. Bye-bye.